Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Waalaikumsalam, terdengar Ibu. Oke. Kalau seperti itu kita lanjut aja ya ke silakan pada pokok 1 untuk hasil ini tolong direkam ya teman-teman. Wanda ya yang sebagai Baik Ibu. koordinator mata kuliah. Ya, silakan. Ya. Suara saya terdengar sebelumnya, sinyalnya kurang baik. Oh ya, terdengar. Silakan, Baik Ibu, terdengar di sini ya baik Ibu. Di sini formulir yang pertama itu ada tim analisis CP, di mana analisa itu berperan sebagai pemimpin tim. Yang kedua itu ada Alda, di sini ada 3 Ini nama perusahaannya, Dek. Ini sambil dibuat Winda dan tim ya. Nama perusahaannya apa? Nih, sambil diisi. Ini kosong. Coba sambil diketik sama tim. Nama perusahaannya apa? Jenis produknya Suros. Oke. Disetujui olehnya siapa nih? Aan Anissa. Tanggalnya. Coba dilengkapi dulu. Sama Winda siapa tadi yang ini? Silakan lanjut lagi buat ininya. Penjelasannya temannya bantu. Baik, selanjutnya itu ada Aldaria Gucci sebagai quality assurance, terusnya ada Anggun Agustaria Alkana juga sebagai quality assurance, dan Anggun Dwi Sulistiani juga sebagai quality assurance. Selanjutnya itu ada Diana Fikma dan Geraldi Raditya yang berperan sebagai quality QC kimia fisik, Hanifa Zahra dan Julinda Zahrani Pratopo sebagai QC mikrobiologi, Kalanibaya dan Regi Febriana itu sebagai tim produksi, dan Tri Kusumaningsih serta saya sendiri Winda Marsala sebagai bagian teknisi. Formulir 2A akan dibacakan oleh bentar deh, bentar. Coba di atas, kamu kan pakai Suros. Ya. Coba saya mau lihat iniannya pelatihan. Oke, produksi apakah pakai proses thermal di Suros itu? Maksud thermalnya ini di mana? Itu harus diperhatikan. Coba dari atas, dari nomor. Oke, nomor 1 si Alda. Coba Alda menjamin. Iya, bidang keahliannya disesuaikan. Kalau Suros itu misalnya di bidang pembelian, ahli di bidang purchasing kan ada ya, QC fisik, kimia mikro tuh bisa dipisah. Kalau kayak gini kan banyak ya anggotanya dan bisa dua gitu. Di bidang produksi atau enggak di bidang proses thermal dalam kurung penggorengan gitu ya. Kalau coba lagi ini oke, nomor 1, nomor 2 Alda oke, nomor 3 yang Anggun coba cek. Saya cek dulu. Nomor 3 yang Anggun oke, nomor 4 Anggun lagi. Coba oke, Diana Fikma yang Gerald. Ini tahunnya belum diganti. Ini dong, expired dong.
Oke, yang Hanifah Zahra. Coba yang nomor 8. Oke. Oke. Ini mungkin produksi juga nih yang si Regi. Proses termalnya penggorengan gitu, pengoperasian apa nih, Tri? Coba, yang Tri pengoperasian apa? Alat proses seperti ini kan nggak pakai ya, pasteurizer kan Suros nggak pakai. Mungkin dia si Tri bisa di bidang pembelian ya, purchasing. Ini sama mungkin Winda Marsala Nurdin juga anggap aja di purchasing. Terus coba Berarti perhatikan spesifikasi. teman-teman itu tahun pelatihan. Kenapa, Win? Berarti perannya itu harus spesifik gitu ya, Bu? Tergantung Iya, harus dengan sesuai dengan pengolahan Suros. produknya. Oke. Iya, Curosnya pakai paster, enggak kan maksudnya? Iya, biar nanti kalau teman-teman ditanya pas jualannya ada udah tersertifikasi HACCP kok gitu, ada dokumennya kan enak ya. Nah, ini pelatihannya ini kok 2012, udah expire atuh. Diganti ya. Paling lama tuh 2002, jangan 2023 masih oke, 2023 2024 nih ganti ya yang 2013 itu. Ya. Coba sama timnya tolong dibantu. Yang 2013 saya sudah paparkan, coba di atas, ke atas. Yang nomor satu, yang dari si apa Aan. Nah ini tolong diganti ya, kayak gini 2023 nggak apa. Jangan 2013, itu udah nggak layak lagi. Kita harus kan yang namanya pelatihan kan tetap harus fresh ya. Karena yang namanya dokumen HACCP per tahun itu tuh pasti ada perubahan. Kenapa sih kita harus aktif ikut pelatihan? Karena untuk meningkatkan kompetensi kita. Kasap ini per tahun, per 2 tahun itu pasti ada pengembangan dokumen seperti itu. Oke, ini nama perusahaannya belum diisi ya. Lanjut, formulir 2. Yang kelompok 2 dan 3 ini ya, tolong ya sambil direvisi juga. Oke, nama perusahaannya jangan lupa. Bung Terigu, coba lanjut Winda, presentasikan. Atau mau diganti orang? Ya, baik. Selanjutnya itu ada formulir 2, yaitu deskripsi produk, di mana nama produk kita itu churros. Kemudian komposisi produknya ada tepung terigu, telur, margarin, gula pasir, dan minyak goreng. Kemudian karakteristik produk akhir yang penting, misalnya pH dan lain-lain. Terhindar dari cemaran bahaya seperti biologi, yaitu kapang dan kamir. Yang kedua, fisik, yaitu kadar air, bebas dari benda asing seperti potongan plastik, rambut, dan staples. Kemudian ada metode pengolahan, yaitu melalui penggorengan. Kemudian metode pengawetannya tidak ada. Kemudian pengemasan. Sebentar, Dek, yang untuk nomor 3, karakteristik produk akhir yang penting. Kemudian pengemasan untuk transportasi, yaitu menggunakan box karton dengan pelapisan plastik. Halo, bentar dulu An. Nah, saya mau di nomor 3 dulu. Itu karakteristik produk akhir tuh coba, kalau churros itu ada nggak kadar airnya? Atau kadar minyaknya itu aja, atau lebih ke kadar air? Jangan ini. Karakteristik produk dari churros. Apa gitu? Misalnya kalian cari aja di literatur. Kadar air churros berapa? Kalau misalnya ada AW-nya silahkan. Enggak. Itu aja kadar air sama AW gitu aja. Biologi kapang dan hamil terhindar. Nggak perlu ini ya. Yang ini nggak usah. Hitung. Yang apa sih karakteristik produk akhir dari churros yang bikin churros itu tetap enak? Ya itu kadar airnya gimana, AW-nya gimana, terus misalnya penting teksturnya bagaimana, seperti itu. Tolong diperhatikan yang nomor 3. Lanjut, Aan, silakan. Halo. Kemudian pengemasan untuk transportasi, yaitu menggunakan box karton dengan pelapisan plastik. Kemudian kondisi penyimpanan, yaitu suhu ruang atau suhu chiller kurang dari 5 derajat Celcius. Kemudian umur simpannya 3 hari jika disimpan di dalam suhu ruang, kemudian 7 hari jika disimpan di dalam chiller. Kemudian metode distribusi pengiriman take away dengan menggunakan wadah tertutup.
Kemudian petunjuk pelabelan khusus itu tidak ada. Kemudian pengawasan khusus dalam distribusi yaitu menjaga kondisi kemasan tetap aman. Yang ke-13, di mana produk akan dijual, yaitu di kampus 1 dan di kampus 2 Universitas Singapura Bangsa. Kemudian petunjuk penggunaan dikonsumsi langsung. Coba saya cek dulu. Oke, penggorengan. Ini churros ini tuh udah langsung dicelupin coklat atau gimana, Dek? Halo? Untuk kelompok 1, untuk churrosnya sendiri ini sudah dicelupin coklat atau bagaimana? Atau coklatnya Izin menjawab Ibu, untuk coklatnya terpisah Ibu. Nah, kalau misalnya ada coklatnya, ini kan berarti churros. Dia ini kan dokumen hasap churros. Berarti di dalam churros ada coklatnya gitu ya? Apa dijual terpisah? Enggak kan ya, satu paket? Iya, untuk paket. Nah, itu tuh bisa kalian tambahkan coklatnya gimana itu? Di nomor 3. Sesuai dengan karakteristik melting coklat gimana? Seperti itu. Yang selain churrosnya, kuenya, saus coklatnya juga di karakteristik juga. Oke, nggak apa-apa, ini penggorengan churros. Petunjuk pelabelan khusus. Oke, ini konsumsi langsung. Kan suruh 7 hari kali konsumsi. Oke, lanjut. 2B, deskripsi karakteristik produknya. Komposisinya gimana? Nah, lanjut. Oke, Ibu izin masuk. Untuk yang formulir 2B terkait komposisi produk, di sini ada bahan baku yaitu di mana ada tepung terigu, telur dan minyak, di mana banyaknya bahan baku serta ingredients lain yang dicantumkan di sini adalah dalam satu porsi. Lalu selanjutnya ada ingredients kering, ada garam, gula, pasir, sedikit kayu manis dan juga gula kastor sebagai tambahan. Lalu ada bahan pengemas, di mana di sini ada pengemasan primer menggunakan box karton dengan menggunakan bahan kertas brown craft, dan juga kemasan sekunder plastik dengan menggunakan bahan LDPE dengan bahan lainnya seperti mentega dan juga coklat. Kalau yang kemasan LDPE itu maksudnya gimana sih, kemasan sekunder? Itu tentengannya, jinjingannya? Iya, betul Ibu. Oke, ya. Oke, lanjut. Oke, penggunaan produk. Untuk selanjutnya itu formulir 3 yaitu penggunaan produk. Nama produk yaitu churros, deskripsi cara konsumsi yaitu churros merupakan produk kue goreng berbahan dasar protein, gula, mentega, dan telur yang dikonsumsi dengan cara ready to eat atau siap dimakan. Penggunaan produk yaitu dapat dikonsumsi oleh anak-anak dan dewasa. Berarti semua kalangan ya? Iya, Bu. Oke, ada pengecualian nggak di churros? Nggak ada yang teman-teman bikin? Ini bebas. Ada misalnya alergi atau gimana? Ada kandungan alergen nggak di dalamnya? Coba lihat di atas komposisi. Telur ya, tapi telur kan nanti di ini mana ya? Coba di atas deh, yang 2A. Oke. Nah, komposisi produknya tuh nanti tambahkan yang alergen yang mana? Telur ya? Sama yang tepung terigu. Nah, coba di ini alergen (2). Coba tim minyak gorengnya di enter. Coba tim bantu ini. Enter. Kasih tahu alergennya di mana? Alergen. Nah, gitu. Di mana tuh alergennya? Telur, tepung terigu. Nah, kalau di label kan biasanya ini ya, dicetak tebal. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Dah. Diagram alir. Oke, di sini ada diagram alirnya. Kita menggunakan bahan gula, telur, tepung terigu, dan mentega. Yang pertama, telur dicampurkan oleh gula, lalu kocok sampai mengembang, lalu dicampurkan kembali
dicampurkan kembali dengan tepung terigu yang sudah diayak dan mentega yang sudah dicairkan dan didinginkan. Setelah pencampuran kedua, lalu pembagian dan pembentukan adonan per 20 gram, lalu digoreng dengan suhu 100 derajat Celcius selama 7 menit dengan minyak, lalu didinginkan, ditaburi, dan disajikan menggunakan gula kembali di atasnya. Oke, pencampuran 2, bagi lagi saya mau lihat di bawahnya lagi. Saya baru pencampuran 2, pembagian dan enggak. Pembagian dan pembentukan adonan per 20 gram, di bawahnya apa coba? Lihat diagram secara utuhnya. Diagram alirnya. Diagram alir yang nomor 4 coba. Dinginkan CCP. Ini jangan CCP-nya dulu, say. Hapus yang CCP. Jangan ditulis dulu kalau diagram alir apa itu CCP. Gitu. Hapus ya. Goreng dengan suhu apa tuh? Bacanya apa tuh? Goreng suhu lebih dari 100 apa sama dengan 100 itu? Suhunya penggorengannya yakin di 100 deh. Suhu penggorengan kita itu di atas 100. Apa memang churros itu di 100? Kita tuh kalau goreng itu 180 sampai 200 suhunya. Deep fat. Ini teknik deep fat frying atau shallow frying? Coba saya tanya dulu churros ini. Kan sama saya ya, dasar kulinari ya. Udah tau lah deep fat, shallow frying. Nah, goreng churros ini pakai metode apa? Teman-teman nanti pakainya. Coba gimana tim? Gorengnya gimana churrosnya? Nggak apa-apa, deskripsikan aja. Ayo, siapa? Gimana cara masak churros ini? Izin coba menjawab ya Bu, kalau churros ini tuh kalau yang itu mah biasanya tuh kayak itu Bu apa sih, bunga seroja gitu kan, tapi kalau bunga seroja kan dia tuh ditempel ya Bu, kalau ini tuh kayak kitanya yang kan terus pakai di frying, terus di itu di apa sih? Iya, jadi di apa ya, dipanjangin terus di situ kayak gitu loh Bu. Tapi tenggelam dia di dalam minyak. Iya Bu, soalnya kan apa ya, kita tuh butuh minyak yang banyak gitu buat si churrosnya tuh bisa itu. Suhunya ganti, bukan 100 harusnya ya. Minyak itu kan dia mana 180. Masih inget kan dasar kulinari? Ganti ya tim. Coba disesuaikan 180 sampai 200 mana suhunya. Lalu dinginkan, oke, taburia nanti mungkin nanti diverifikasi, sajikan. Coklatnya di mana? Apa nanti? Coklatnya mana ini? Yang si coklatnya? Saus coklatnya. Ini masih churrosnya. Saus coklatnya mana diagramnya? Karena mereka satu paket. Ayo.
Ayo gimana? Halo. Bentar Ibu, izin menjawab. Iya. Untuk pembuatan saus coklatnya ini kita belum menyantumkan ternyata Bu. Oh iya, nanti dicantumkan ya. Entah itu Baik. di lembar selanjutnya atau ini yang CCP tolong hapus tim ya. Baik Bu, segera Bu. Oke, lanjut. Verifikasi diagram alir silahkan. Yang verifikasi, Dek. No. Formulir 5. Oke. Ini nggak ada yang ditambahkan verifikasinya atau sama? Yang CCP-nya hapus. Punten Ibu. Untuk Di sini verifikasinya diagram alirnya sama Ibu. Nah, tanda tangannya kenapa nggak ada? Oh, Misalnya verifikasi, yang dokumen saya kan ada dokumen. Di dokumen saya dia ada penambahan tabel, tapi itu nggak usah. Saya kasih yang simpel. Jadi teman-teman di sini, siapa tim produksi atau tim QA atau tim QC tanda tangan di sini tertanda Karawang berapa Oktober 2000 berapa tertanda siapa misalnya Aan Anissa atau Tri seperti itu. Masih kurang ini ya, ditambahkan lagi. Coba cek contoh laporan HACCP yang udah saya kasih. Ini masih ada yang kurang di TTD. Dicatat dulu teman-teman. Iya, lanjut formulir 6. Nah, ini ALT itu nggak boleh, saya udah bilang ya, ALT itu angka lempeng total, yang artinya bakteri apapun ada, mau dia bahaya, mau bakteri patogen, APM coliform, coliform itu juga apa, coliform apa yang berbahaya, seperti itu. Jangan menggunakan bakteri yang memang belum tentu dia jahat, jadi teman-teman harus pakai patogen, langsung aja. Kalau di telur apa? Yang pasti aja kita. M-nya apa kalau di telur? Salmonella sp. Oke, salmonella. Udah, nggak usah pakai APM coliform, nggak usah pakai ALT. Aureus juga ada di telur yang retak. Nggak usah, salmonella aja. Telur yang retak, mau telur yang retak. Baik itu telurnya retak atau enggak, dia memang bahaya. Di telur itu salmonella ya, M-nya. Oke, tidak menerima telur yang retak dan mencuci telur. Ini juga sama pemilihan supplier yang tepat. Tidak menerima telur yang retak, mencuci telur sebelum digunakan, plus membeli telur pada supplier yang memiliki COE. Catat dulu teman-teman biar nggak lupa. Dan tim lainnya.
Ini peluangnya kenapa teman-teman emang sering teman-teman menemukan telur yang bersalmonella? Karena ini signifikan, ini akan mempengaruhi nanti di prinsip yang kedua. Semakin banyak yang signifikan, teman-teman harus isi di prinsip 2, 3, sampai seterusnya itu makin banyak. Jadi menurut saya peluangnya ini kalau salmonella, apakah teman-teman sering menemukan telur yang emang ada salmonellanya? Coba saya tanya di tim. Coba, kalau teman-teman beli telur pasti ada salmonellanya enggak? Memang bahayanya itu, tapi ada kasus enggak? Kan tidak, kalau tidak taruh aja L, biar kalian nanti enggak berat kerjanya pas di prinsip 2, 3, dan 4, dan seterusnya. L aja tulis, peluangnya L. Nanti signifikannya baru di penggorengan aja, itu triknya. Kalau buat dokumen ala-ala ya, tapi kalau misalnya buat di dokumen industri itu harus yang sebenarnya. Karena kalau selama teman-teman masak di sini, di Gizi, pakai telur nggak sebagai bahan baku? Halo? L-nya kecil deh, nggak gede. Coba lihat, peluang tuh L-nya kecil. Kecil L-nya. 1 aja, itu 2. Oke. Nah, Aureus itu hapus saja, ganti sama salmonella aja nggak apa-apa. Karena yang memang bahaya signifikan di telur itu salmonella. Nah, selama teman-teman masak di Gizi, pakai telur, ada yang kena keracunan salmonella nggak? Halo? Enggak, Bu. Enggak, Ibu. Oke, berarti kalau tidak, anggota kelompok 2 dan 3 yang pakai telur, itu peluangnya L. Berarti, melihat dari kasus harian, bukan harian tapi tahunan ya, teman-teman kan udah masak banyak nih, udah sering teman-teman masak di Gizi. Terus K-nya apa kimianya? Alergen. Telur itu kan alergen. Jenis bahayanya. Coba ketik tim, ayo harus cepat. Nggak apa-apa, kelompok 2 dan 3 boleh, kalau misalnya tahu boleh menjawab juga ya. Jenis bahaya alergen, penyebab atau sumbernya ya dari telur, alergen dari telur. Tulis, alergen dari telur. Tindakan pengendalian atau pencegahan, pada label ditulis, pada label kemasan harus dituliskan jenis alergen. Dituliskan jenis alergen. Jangan, nggak usah pakai harus. Dituliskan jenis alergen tersebut. Dan bercetak tebal. Jenis alergen tersebut dan bercetak tebal. Oke. Dan bercetak tebal. Peluangnya alergen ini mungkin iniannya M sama M besar dia. M kecil say. M kecil. Harus bisa. Oke. Kalau M kecil sama M besar apa? M kecil. Coba tim bantu. Tidak signifikan. Oke, tulis. Yang Staphylococcus aureus hapus.
Yang di atas K-nya itu. Nah, iya, tabel tuh hapus. Oke, tulis tidak signifikan di K. Pecahan kulit telur, kotoran ayam, oke. Oke. Oke, lanjut di gula. Certificate of Analysis, COA. Berarti ya saya lihat CEO tadi Julinda. COA, Certificate of Analysis. ALT enggak, APM coliform enggak. Di gula itu kemungkinannya bakal tercemar kontaminasi tangan ya. Tulis di sana Staphylococcus aureus. Karena dari mana? Dari pekerja. Atau dari kotak. Seperti itu. Tulis saja. S. aureus. Jangan kapang dan hamir. Teman-teman harus taruh di situ emang yang makhluk hidup yang berbahaya buat kita. S. aureus. Coba. Kapang dan hamir hapus. Oke, penyimpanan. Ini kontak tangan pekerja. Kontak tangan pekerja. Jadi harus pengendaliannya gimana tangan pekerjanya? Harus menerapkan sistem GMP. Ini dulu tangan pekerja harus pakai sarung tangan, cuci tangan, sarung tangan, dan penerapan GMP. Pakai sarung tangan juga, Dek. Benar pakai sarung tangan. Oke, itu M-nya nggak boleh besar. M kecil yang peluang. Oke, yang K, arsen produksi gula. Dan pemilihan ini, yang K, yang arsen produksi gula, pemilihan membeli gula di supplier yang tadi, yang sama, di Kopas aja yang tadi. Sama, pemilihan gula di, ya yang itu, membeli telur di supplier yang memiliki COE. Yang memiliki COE, supplier COE, jangan kayak gitu, ini yang memiliki COE. Yang memiliki gula yang memiliki COE. Oke. Begitupun dengan yang tadi belum diganti ya. Oke, lanjut F, benda asingnya itu berupa apa misalnya, Dek? Gula itu. Taruh aja misal apa? Batu atau kerikil atau batu kecil, teples kah? Coba, jangan benda asing. Ganti. Nah, sama yang tepung terigu, ALT, cut. Itu di-cut, hapus. Langsung aja dihapus. Oke. Salmonella. Apakah memang ada salmonella di tepung terigu? Ada literaturnya. Coba boleh, ini coba tim. Halo?
Halo, coba. Gak apa-apa, kita ngobrol aja. Apa aja sih yang ini Bu saya menemukan di literatur ada. Coba. Ayo. Ayo dong, timnya harus ini. Penilaian kan ini presentasinya. Yang aktif cuma itu aja orangnya loh. Ayo dibantu dong jawab. Gimana? Kalau di tepung terigu yang patogeniknya apa? Ayo dicari. Boleh nge-google. Pakai bahasa Inggris ya ini biar referensi dalam bahasa Inggris jauh lebih banyak daripada bahasa Indonesia. Patogen in flour. Coba dicek. Ibu, tapi yang dibaca ini ada Siapa ada Anggun Agusta. Ini akan saya catat ya. Aktifan ini teman-teman. yang saya baca ini dia tuh ada Bu, tapi katanya kalau Ya? misalnya tepung ada salmonella ini Bu. Tapi katanya kalau betul. dia dimasak nggak hilang gitu. Oh nggak apa-apa ya udah salmonella betul berarti. Escherichia coli tambahin belakangnya patogen. Di dalam tubuh kita juga ada dia dan dia baik. Escherichia coli patogenik, gak usah pakai kurung say. Escherichia coli patogenik, nanti tuh miring ya. Escherichia coli salmonella tuh miring. Salah kalau tegak lurus gitu. Ini apa Bacillus cereus ada juga kah? Nggak apa-apa, nggak jangan dihapus. Saya mau nanya, nggak apa-apa. Sambil kita ulang lagi, refresh recall lagi mikrobiologi pangan, mikrobiologi gizinya teman-teman. Bacillus cereus ada di tepung terigu, kenapa kira-kira? Escherichia coli-nya miring. Coba yang Bacillus cereus. Ayo, kenapa? Karena di tepung itu tinggi apa kadarnya? Protein kah? Tinggi kadar lemak? Tinggi kadar apa di tepung? Ayo. Tim 1 harus aktif. Ada 13 kan ya, 12 orang.
Ayo, gimana? Tinggi apa di tepung terigu? Izin masuk Ibu karena tepung biasanya masuk ke golongan makanan pokok tinggi karbohidrat. Betul. Bacillus cereus ini suka dia yang ada pakai nasi, misalnya nanti Bacillus cereus itu suka sama nasi, makanya nasi goreng itu kan ada sindrom Bacillus cereus. Di tepung terigu juga tinggi karbohidrat. Gimana? Oke, MH. Nah, ini kalian bisa kontrolnya gimana? Beli tepung terigu tetap di supplier yang memiliki COA, jadi dia nggak signifikan. Kalau teman-teman beli, kalau signifikan ini kan kelihatan, kita beli, tim purchasing membeli bahan di supplier yang jelek. Jangan. Ketika kita mau jualan tuh kan harus beli yang memang tempat, misalnya tepung terigunya cakra kembar, kayak gitu loh, segitiga biru itu kan bagus, bermerek, bukan yang kiloan. Nah, semuanya. Si salmonella juga ditaruh di situ, si hepatogen. Jadi itu L nanti peluangnya. Apa teman-teman dibantu untuk mengubah. Nanti tulisannya tidak signifikan, seperti itu. Karena ketika kita ingin berdagang ya, jualan, kita harus ngurus dokumen HACCP. Jadi ketika kita harus bisa meminimalisir signifikansi itu di pembelian bahan baku. Kita harus beli bahan bakunya betul-betul karena ada tim QC fisik kan di purchasing pasti. Di tim pembelian itu ada QC fisik yang nantinya mereka bakal ngecek tepungnya, ngecek gula, ngecek barang-barang bahan-bahan masuk. Tulis di situ peluangnya L. Coba di itu L ditulis L. Kapan hapus? Coba teman-teman bantu. Ini kapan hamil hapus saja. K. Kimianya alergen ya di tepung terigu. Coba apa? Alergen di tepung terigu. Alergen di sana. Apa jenis alergennya? Ayo. Ini yang lainnya harus aktif ya teman-teman, yang saya catat, yang akan saya masukin nilai nanti yang apa ya, mahasiswa asing. Oke lah. Karena di sini saya mungkin full bahasa Indonesia. Kalau ada Inggris, ini materinya susah soalnya. Tidak memungkinkan untuk bilingual. Coba baru masuk nama ini cuma berapa orang ini dari 12. Harus aktif. Oke, betul Julinda. Tulis di sana. Alergen dalam kurung gluten. Nah, sama keterangannya sama kayak si telur. Yang ke sana-sana sama kayak telur. Nah, kalau bisa alergen dari telur nanti dicari tanda kurungnya, alergen dari telurnya tuh apa? Ovalbumin kah? Atau yang lain, atau ovomukoid. Oke.
Oke, lanjut di bawahnya. Lanjut, habis merkuri apa? Oke. Oke, lanjut. Oke. Mentega, nah seperti biasa. Di mentega ada salmonella, tah? Apa? Harus bikin apa itu? Di mentega ada salmonella, coba cek. Mentega ada salmonella kah? Mentega itu butter. Coba bilang ya iya atau tidak gitu. Adakah salmonella di butter? Menjawab ada, Bu. Oke, siapa? Hanifah tadi yang menjawab. Kalau Aureus? Hanifah Jahrah. Kalau Aureus adakah? Ayo jawab aja. Ayo. Bu, ada juga. Oke, betul. Itu peluangnya teman-teman pasti pernah pakai mentega dong ya, selama masak di Gizi. Ada nemuin kasus keracunan salmonella atau Aureus? Ibu punten. Tidak ada, Bu. Oke. Tulis jadi apa peluangnya? Ganti dengan huruf apa? Ya, Nafikma. Ganti dengan huruf apa? Berarti kalau tidak ada peluangnya? L. Oke, bagus. Ya, ganti. Terus sama signifikan atau enggaknya revisi. Itu betul saya H. Yang kalau patogen itu kita tetap H. Yang ganti itu yang peluang. Peluang. Kalau severity itu tingkat keparahan itu pasti H. Oke. Arsen oke. Lanjut di bawah. Lanjut. Oke. Kak, itu ini apa sih mentega nggak ada ini alergen. Oke, lanjut. Bebas benda asing itu apa? Debu kotoran oke, udah ada. Oke, langsung minyak goreng. Oke. Ini loh proses oksidasi ketengikan, Kak. Coba. Hayat. Heavy metal. Oke deh. Lagi lanjut. Oke. M-nya nggak ada sih. Bau warnanya ini apa ketengikan aja deh tulisnya. Tengik akibat reaksi oksidasi itu nggak boleh itu. F yang di bagian bawah hapus. Kadar air dan bahan mengop ngosa itu
kita nggak bahaya, tapi yang namanya ketengikan itu bisa rusak DNA kita. Ketengikan akibat yang di sebelah reaksi oksidasi, akibat proses oksidasi. Yang di sebelah ketengikan tuh penyimpanan dan pengambilan minyak goreng, proses oksidasi karena pada minyak. Oke, pencampuran. Bakteri patogennya apa kira-kira? Jabarin. Di tangan pekerja itu ada apa? Kan udah belajar nih mikrob. Ayo. Betul. Tulis. Ya, Yulinda. Nggak apa-apa, bakteri patogen dalam kurung. Ada lagi nggak? Kan ada banyak tuh. Tapi dalam hal ini daftarkan satu aja bakterinya, Staphylococcus aureus. Kalau mau ditambahkan E. coli patogenik harus buat kolom baru. Karena mereka memiliki karakter yang berbeda. Tambahkan lagi kolom baru. Di pencampuran itu ya, E. coli patogenik juga berbahaya. Pekerjanya itu tangan pekerja. Oke. Oke, good. E. coli patogenik D bilangnya. Patogenik saya. E. coli nggak boleh kita bikin E. coli doang karena kayak sama halnya manusia. Manusia itu ada yang jahat, ada yang baik, ada manusia yang kriminal. Ini si yang kriminal itu patogenik. Kan kita manusia baik-baik di dalam Zoom ini kan, Jimit ini. Yang jahat-jahat ada di penjara misalnya. Nah ini E. coli patogenik, oke, signifikan, oke. Lanjut, penggorengan. Apa itu patogennya? Tetap sama yang tadi. Berarti dibikin dua. Siapa tadi? Aureus sama E. coli patogenik. Oke. Ini mana penggorengan? Kan belum lagi si coklatnya itu gimana, Dek? Coklatnya jangan lupa. Tadi saya belum lihat bahan baku coklat. Terus coklatnya itu mau ditaruh di wadah atau gimana? Coba ceritain dong tim produksi ke saya. Cara pembuatan churros teman-teman ini kan bagian dari MIJP kan? Nanti kan kalian akan masak. Coba tim produksinya. Pasti udah buat tim produksi kan? Yang tim masak-masak. Si coklatnya itu mau diapain? Mana? Saya belum lihat coklat di sini. Coba yuk. Regi, Bu. Iya, gimana? Apa?
Regi, gimana Regi? Boleh, silahkan Regi. Buat yang coklat itu sebenarnya kita tuh ngambil dari contoh Bu, contoh asap churros. Dan di Iya. bahannya itu memang ada coklat Bu. Dan Cuman coklat, di ya. bagian pembuatan itu tuh coklat itu tuh bukan nggak ada Bu, jadi nggak ada prosesnya gitu sih coklat itu diapain. Makanya tadi Regi bilang kalau coklatnya itu belum dimasukin. Nah, nanti Tapi masukin kan ini kan itu kan berdasarkan literasi. Nah, ini kan nanti tim yang akan turun bekerja. Yang sebenarnya gimana Gi nanti pembuatannya? Bentar Bu. Di bawah. Ayo, coba nggak apa, jelasin aja bagaimana dari awal sampai akhir pembuatannya biar saya ada bayangan gitu ya. Tim produksi silakan. Ibu, punten izin masuk. Ya, silakan Aan. Jadi tahap pembuatan churrosnya ya, Ibu. Jadi yang pertama itu tentunya alat-alatnya disiapkan dulu, yaitu pancinya, kemudian masukkan air, gula, dan mentega, lalu dimasak hingga mendidih, dan setelah mendidih matikan si api kompornya itu. Kemudian masukkan tepung terigu dan aduk hingga rata. Nah, kemudian si apinya itu dinyalain kembali, kemudian dimasak lagi si tepung terigu tadi selama 12 menit, kemudian didinginkan.
Nah, setelah itu masukkan telur, aduk rata dengan menggunakan spatula kayu dengan tekstur tidak terlalu lembek. Kemudian si adonan tadi dimasukkan ke dalam piping bag dan diberi squid lalu digunting bagian bawahnya. Kemudian habis itu panaskan minyak lalu masukkan adonan churros tadi dengan menekan si piping bag sampai keluar adonan dengan ukuran 3 cm lalu dipotong dengan gunting. Kemudian goreng hingga matang dan beri bahan taburannya itu tadi coklat. Kemudian si coklatnya tadi dikasih di atas si churrosnya tadi. Punten Ibu, dipisah coklatnya di wadah yang berbeda. Kalau dipisah nanti ditambahkan di bagian penuangan coklat di wadah ini ya. Nanti tolong tambahkan di tim. Kalau sudah, itu PR-nya ya, tolong lengkapi. Kalau sudah, untuk yang tim 2, karena kita mepet waktunya ya 10.20. Untuk yang tim 2, silakan coba. Untuk tim 2, tim 3 silakan coba memperbaiki dulu deh. Kita tutup dulu. Saya sediakan waktu 17 menit buat teman-teman diskusi. Nanti minggu depan kita lanjut lagi presentasi yang dimulai dari tim 2. Oke? Coba dirampung, ini dulu deh teman-teman, diperbaiki dulu baik itu tim 2 maupun tim 3, tolong tolong dilengkapi dari langkah 1 sampai langkah 5 dan prinsip 1. Minggu depan kita akan membahas prinsip 2 sampai 7, langsung kita habiskan. Dengan catatan tim 2 dan 3 harus aktif, dan apa yang saya bikin perbaikan untuk tim 1 tolong diikuti juga. Jika tidak ada pertanyaan, saya tutup. Teman-teman sisanya harus diskusi kelompok. Kalau nanti ketua kelompoknya bikin daftar hadir yang hadir dalam kelompok, lalu kirim ke saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ada Julinda. Kenapa Julinda? Lin? Halo Lin. Halo Lin. Julinda. Halo Julinda. Enggak ada. Ya kenapa? Kedengeran? Kedengeran kenapa? Ya, tapi itu nanti aja di-cut dulu, jangan di-upload dulu. Nanti digabungin dulu. Kalau udah final kelompok 1 kelompok 1 kan ini kita belum final, tapi emang disimpan aja, nanti disatuin 41 42 gitu. Tapi nanti upload jangan sekarang, ya. Masih panjang MIJP kita kan, setelah UAS masih ketemu kita. Ya baik ya. Oke, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.